Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hari Arya Putra di channel Bonsai Si Bewok Sakahaya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang anatomi sebuah akar ya, dan bagaimana cara kita memprogram sebuah akar pada bonsai kita yang akan terlihat secara alami ya. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Dan dimohon untuk bantuannya supaya channel ini terus berkembang dengan like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Kita lanjut langsung ke video ini guys. Yo. Oke, kali ini pada video yang kedua ya. Di sini pada waktu video pertama saya jelaskan tentang anatomi sebuah pohon yang akan kita bonsai. Ya, itu di situ jelas mulai dari akar, batang, cabang dan ranting. Nah, yang paling utama di sini untuk program akar, saya katakan saya tidak pernah mempunyai treatment khusus atau cara khusus ya untuk membuat akar pada bonsai yang saya buat. Nah, di sini akar udah tampak keliling ya. Nih, udah keliling. Tapi saya tidak memakai apapun di sini. Ya. Itu dibiarkan begitu saja karena saya ingin pembentukan akar walaupun keliling itu tidak kaku ataupun tidak muter seperti roda andong ya, tapi akan terlihat alami. Nah, di sini untuk masalah akar jelas ya, saya masih memerlukan pembesaran dari akar-akar ini karena ini ada satu yang sudah besar, kemudian saya potong lagi di sini. Dan akan diharapkan tumbuh-tumbuh lagi di sini ya untuk cabangnya dari cabang akar. Nah, setelah cabang akar ini kemudian keluar, nah dari sini nanti kita akan memilih kembali ya, memilih kembali mana yang akan kita buat sebagai cabang utama dari akar ini. Ya, setelah kemudian kita memilih 2 atau 3 yang akan menjadi cabang utama dari akar ini, kemudian kita cari keseimbangan antara inti dari akar sama cabang akar. Itu harus seimbang untuk besarnya. Jangan sampai yang cabang ini terlalu besar dari yang akar intinya ini. Nah, itu apa? Dalam anatomi sebuah akar ya. Sedangkan bagaimana ini akarnya banyak, kan dalam akar itu banyak, semuanya juga sama, perlakuannya sama. Kita besarkan dulu mana yang akan besar nanti, kemudian kita akan potong lagi ya, potong lagi dan kita akan menumbuhkan cabang akar. Nah, di sini akar itu jangan sampai dia terlihat lurus seperti ini. Nah, ini lurus kan, nah ini ada lurus. Jadi kalau kita biarkan misalkan ini lurus, nanti pada waktu dia sudah jadi itu akan terlihat kaku. Ya, akan terkesan kaku nantinya. Nah, di sini. Jadi pas waktu pemotongan pun hati-hati di sini kita menjadi bagi 2 ya. Jangan terlalu langsung rapat atau dekat, tapi kasih dulu jarak. Setelah itu nanti kita akan potong lagi. Ya. Sehingga ini akar ini akan terbagi menjadi cabang kembali, dan cabang-cabang itu nanti kita pilih kembali untuk dijadikan cabang utama dan ranting akar ya. Sama semuanya juga tentang anatomi dari sebuah pohon bonsai, itu mulai dari akar, batang inti ya, dan juga cabang, semua harus mempunyai intinya, harus mempunyai inti ya. Nah, itu jelas ya, anatomi sebuah akar sama dengan anatomi batang inti ya. Itu harus ada inti dulu, inti akar atau induk akar, kemudian kita potong untuk menumbuhkan cabang. Nah, setelah cabang akar terbentuk, kita akan memilih kembali mana yang lebih kuat, mana yang dominan ya, mana yang dominan nanti kita pilih kembali, kita tumbuhkan, kita besarkan ya. Nah, di situ nanti akan dipotong lagi untuk menumbuhkan rantingnya. Itu sama. Jadi di sini untuk akar ya, saya tidak punya treatment khusus untuk programan, jadi dibiarkan begitu saja secara alami terbentuknya, sehingga ada pergerakan ya, pergerakan dasar dari inti akar itu sendiri. Nah, tidak lurus ya seperti ini.
dia tidak kaku jadinya. Ya, tidak kaku ya. Jadi pas waktu kita memilih pun nantinya si akar ini tidak akan lurus, tapi ada pergerakan, ada dasar, sehingga dia akan dinamis nantinya. Terlihat seperti alami, tidak lurus ya kan, lurus begitu saja, sehingga nantinya akan terlihat kaku pada bonsai kita itu. Nah, itu ya dari akar ya. Kemudian untuk gerak dasar akar ini ya, kita mungkin bisa mengarahkan dengan kawat ya, ini dengan kawat supaya ada gerakan dasar sedikit saja, tidak jadi masalah, yang penting dia tidak kaku nantinya. Nah, sama begitupun dengan inti pohon. Nah, di sini masih program awal ya, masih program awal atau gerak dasar. Saya lebih katakan di sini bukan gerak dasar dulu, tapi menentukan inti pohon dulu. Nah, inti pohon. Kemarin di sini sudah ada tumbuh ya, di sini karena sejajar saya potong di sini, kemudian terjadi sejajar, di sini ada tumbuh cabang, saya potong. Saya tidak menginginkan adanya cabang yang sejajar di sini. Karena nantinya itu akan mempengaruhi besarnya dari batang bawah inti pohon itu. Itu tidak akan seimbang nantinya. Akan terjadi penggemukan di sekitar sini, dan ke atasnya nanti tidak akan ngepen ya, tidak akan seimbang. Nah, itu untuk gerak dasar batang. Saya masih mencari pembesaran untuk batang inti ini. Nah, di sini saya memilih terusannya ini ya. Nah, terusan ini yang akan menjadi batang utama nantinya. Ada kemungkinan karena ini batang pertama ini, kalau saya biarkan nantinya juga akan terlihat sangat besar ya. Ini harus saya potong nantinya segini, dan akan menumbuhkan ini, sehingga terusan ini akan membesar seimbang dengan inti dari bawah ini. Ini besar, ini kecil, kemudian ke atas makin kecil ya. Jadi intinya pada pembuatan inti pohon itu keseimbangannya ada pada cabang. Jadi cabang itu jangan sampai ada yang sejajar, antara kiri dan kanan ini tidak boleh sejajar, sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya atau keseimbangan dari batang itu sendiri. Makanya saya potong di sini, saya tumbuhkan ke sebelah sini ya. Dan saya harapkan ini yang akan menjadi cabang utama ya. Ini hanya satu nanti yang saya pakai ya untuk pengembangan cabang bawah. Oke, begitu ya, jelas ya. Di sini untuk program akar saya jelaskan tidak pernah memakai treatment ataupun teknik khusus untuk memberikan atau pembentukan akar keliling. Jadi dibiarkan begitu saja ya, supaya saya mengharapkan akar ini akan tumbuh dengan sendirinya secara alami dan dibentuk secara alami. Begitu. Oke ya, mengerti ya sampai situ. Kemudian kita akan memperhatikan untuk pada video selanjutnya tentang gerak dasar dari batang inti pohon serta cabang yang akan kita buat untuk sebagai cabang inti atau cabang pertama. Itu sangat menentukan dan sangat penting kita perhatikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.